Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Sehat Rumah Sakit Semoy Banjarmasin. Bersama dengan saya, Teguh Petawardhani. Selamat bergabung ya teman-teman di podcast Kesehatan Rumah Sakit Semoy Banjarmasin. Dan khusus untuk podcast hari ini, kita akan membahas tentang Hari Peringatan Perawat Internasional. Nah, khusus untuk hari ini nih, jadi narasumber kita adalah seorang Ketua PPNI di Rumah Sakit Semoy Banjarmasin. Dan beliau adalah Kak Lutfi Saputra. Halo Kak Lutfi. Halo Mas Teguh, pagi sahabat sehat semua. Ya, apa kabar nih Kak Lutfi? Alhamdulillah baik Mas Teguh. Mas Teguh gimana juga? Alhamdulillah baik juga Kak Lutfi. Nah Kak Lutfi, selamat Hari Perawat Internasional ya Kak Lutfi ya. Mas Teguh. Nah dan khusus juga nih untuk teman-teman Sobat Sehat Rumah Sakit Semoy Banjarmasin yang ada di rumah, baik itu perawat dan teman-teman sejawat, selamat ya untuk Hari Peringatan Perawat Internasional buat teman-teman semua. Semoga semua aktivitas kita selalu diberikan kelancaran dan semoga selalu keberkahan ya Kak Lutfi ya, untuk kita semua ya. Ya. Nah Kak Lutfi, ya, sesuai dengan tema kita hari ini Kak Lutfi, hari ini kan Hari Peringatan Perawat Internasional nih Kak Lutfi. Jadi kita bakalan banyak nih ngebahas tentang perawat nih Kak Lutfi. Boleh. Dan ada juga ngebahas tentang PPNI juga nih nanti. Nah Kak Lutfi kan sumbernya PPNI nih sebagai ketua PPNI ya di Rumah Sakit Semoy Banjarmasin ya Kak Lutfi ya. Nah Kak Lutfi, sebenarnya kalau untuk perawat itu sendiri itu adalah profesi yang secara umum ya Kak Lutfi ya. Mungkin sebagian orang atau banyak orang udah tahu nih. Nah untuk lebih spesifiknya nih Kak Lutfi, sebenarnya perawat itu apa sih Kak Lutfi? Baik, oke Mas Teguh ya. Jadi kalau perawat ya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawat itu adalah seorang tenaga kesehatan profesional yang memberikan pelayanan mencakup dari biologis, fisiologis ya, biofisiko, sosial, spiritual juga. Nah, kepada pasien dengan menggunakan proses-proses perawatan atau keperawatan gitu. Itu yang dimaksud dengan perawat tadi. Oh, itu adalah pengertian dari seorang perawat ya tadi Kak Lutfi ya. Berarti adalah profesi seseorang ya Kak Lutfi ya, yang mencakup banyak hal dari psikologis juga, biologis juga, sampai ke spiritual juga Kak Lutfi ya. Berarti komplit banget nih ya tugas perawat tadi dan pengertian perawat tadi ya Kak Lutfi ya. Nah Kak Lutfi, kalau itu kan tadi adalah perawat nih Kak Lutfi. Kalau peran perawat itu sendiri lebih spesifiknya gimana ya Kak Lutfi ya? Baik, nah ini kalau kita bicara peran perawat, mungkin di masyarakat taunya perawat itu tugasnya adalah memberikan pelayanan pada orang sakit. Iya benar. Nah ini ya. Nah jadi sebenarnya perawat itu tugasnya bukan hanya untuk memberikan pelayanan pada orang sakit. Jadi tugas utama perawat itu sebenarnya adalah memberikan suatu, kita nyebutnya asuhan ya, suatu asuhan kepada individu, ya individu. Terus juga skop yang lebih besar lagi adalah keluarga. Nah, lebih besarnya lagi berupa kelompok atau komunitas ya, dalam keadaan sakit maupun sehat. Nah, jadi ini ya, jadi perawat itu bukan hanya pada untuk orang sakit, tapi orang sehat juga. Nah, sehingga dapat mencapai yang namanya memiliki ya taraf kesehatan yang lebih baik. Nah, jadi perawat itu perannya bukan cuma sebagai petugas yang memberikan rasa sakit aja, tapi juga membantu untuk misalnya mencegah bagaimana sih si individu, keluarga atau komunitas ini jangan sampai sakit. Nah, itu kita kan masuk ke yang namanya fase preventif, mencegah jangan sampai terjadi sakit gitu. Oh iya, berarti perannya tadi ya Kak Lutfi ya, yang ibaratnya teman-teman Sobat Sehat Rumah Sakit Semoy Banjarmasin ya, mungkin yang di rumah juga paling mikirnya, bukan paling ya, biasanya mikirnya perawat ini kalau ada orang sakit dia tugasnya ngerawat nih kayak gitu loh. Dan ternyata ya lebih spesifiknya peran perawat ini juga berperan nih Sobat Sehat untuk merawat atau membantu mencegah ya Kak Lutfi ya, individu atau keluarga atau kelompok tadi supaya jangan sampai sakit. Jadi lebih kayak menjaga kesehatan ya Kak Lutfi ya, mengedukasi juga ya, Kak Lutfi ya. Nah, terus Kak Lutfi, kalau apa aja sih Kak Lutfi keterampilan dari seorang perawat ini Kak Lutfi? Oh iya baik. Yang pertama kan perawat itu yang harus dimiliki skill dari seorang perawat itu dia melakukan yang namanya pengkajian dulu. Pengkajian Pengkajian itu jadi
Di sana dia mungkin mengumpulkan pertama yang paling sering mungkin kalau sahabat sehat semua ya pernah bisa ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan, perawat itu pasti biasa menanyakan Iya, keluhan ibu apa. Iya. Nah, itu namanya tuh fase pengkajian itu. Fase pengkajian, Keluhan ya. ibu apa, keluhan bapak apa. Terus kalau misalnya saya misalnya ini ada demam. Nah, perawat akan menanyakan lagi demamnya berapa hari. Terus biasanya demamnya kapan? Apakah setiap pagi aja kah atau kadang tidak tentu waktunya misalnya. Terus kalau di rumah sudah ada misalnya minum obat apa. Nah, itu namanya fase pengkajian. Nah, setelah dilakukan itu kan kita namanya anamnesa ya. Setelah kita anamnesa nanti baru kita melakukan pengkajian fisiknya lagi. Jadi mungkin diukur suhu tubuhnya, diperiksa tensi darahnya gitu ya. Nah, setelah pengkajian tadi dilakukan, itu nanti akan dianalisis datanya. Nah, jadi perawat akan menganalisis, ternyata si ibu ini sakitnya sudah 3 hari nih demam gitu kan. Suhu tubuhnya misalnya berapa gitu ya, misalnya 38 misalnya segala macam. Nah, setelah itu perawat menganalisis data. Nah, ini perawat akan melakukan yang namanya diagnosa keperawatan. Nah, cuma ini mungkin masyarakat yang juga yang harus tahu diagnosa keperawatan itu beda loh kalau sama dengan yang diagnosa secara medis. Kalau diagnosa keperawatan, kalau diagnosa medis misalnya demam nih misalnya febris gitu kayak itu kan itu ranahnya dokter seperti diagnosa. Kalau kita di keperawatan ini biasanya nih demam berarti mungkin hipertermi berhubungan dengan apa, misalnya proses penyakitnya kah, atau misalnya karena ada masuk fase inkubasi, ada infeksi misalnya gitu kan, ada radang, nah gitu. Atau misalnya kayak tadi ada lagi yang nyeri, nyerinya kenapa? Nyerinya karena mungkin habis operasi. Nah, itu diagnosa keperawatan seperti itu. Nah, setelah perawat melakukan analisis, ada diagnosa, perawat akan melakukan yang namanya perencanaan keperawatannya seperti apa asuhannya. Kalau seperti misalnya orang demam, perawat akan memberikan tindakan berupa pemberian kompres misalnya. Tapi kalau untuk pemberian obat itu kan ranahnya sejawat dokter. Nanti sejawat dokter misalnya, sejawat dokter misalnya ngasih obat minum misalnya atau obat injeksi. Nah, setelah dari teman-teman sejawat dari dokter ngasih terapi itu, nanti perawat akan berkolaborasi dengan perawat untuk memberikan terapi tersebut. Seperti itu Mas Teguh ya. Berarti ya kalau untuk yang skill dari perawat tadi sebenarnya itu banyak ya teman-teman sobat sehat rumah sakit SMA Banjarmasin ya. Baik itu dari awal menerima pasien yang melakukan pertanyaan ya, memberikan pertanyaan yaitu anamnesa. Nah, jadi teman-teman sobat sehat rumah sakit SMA Banjarmasin, kalau misalnya ada teman-teman nih yang lagi sakit masuk ke IGD, kalau ditanyain sama perawat IGD-nya tolong jawab jujur ya teman-teman ya. Kalau ditanya sakit misalnya sakitnya apa, di bagian mana, itu jelasin benar-benar ya kalau ya. Soalnya itu bisa mempermudah untuk tugas kita juga sebagai perawat untuk melakukan pengkajian dan untuk memberikan terapi juga ya kalau terapi keperawatan. Itu lebih spesifiknya ya kalau sudah dijelaskan sama Kak Lutfi tadi. Dan endingnya nanti kita bakalan berkolaborasi ya kalau itu sama dokter juga, terus ada tim-tim lain juga nanti yang ada di rumah sakit ya. Jadi kan kalau kita di rumah sakit itu istilahnya ada yang namanya profesional pemberi asuhan atau PPA. Jadi PPA itu ada dokter nanti ada perawat, juga nanti kan mungkin ada teman-teman sejawat dari farmasi untuk obatnya. Terus juga nanti mungkin ada ahli gizi di sana. Jadi kalau pelayanan rumah sakit itu kan kita kompleks juga. Jadi perawat tuh bekerja tidak sendirian, juga kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Tenaga kesehatan lain ya Kak Lutfi ya. Nah, ini teman-teman. Terus nih Kak Lutfi, tadi kan kita membahas nih tentang perawat itu apa, terus tugasnya apa aja, terus skill atau keterampilan perawatnya apa aja. Nah, terus Kak Lutfi, mungkin teman-teman sobat sehat juga penasaran nih cara menjadi perawat itu gimana ya? Gimana nih Kak Lutfi? Jadi jadi perawat. Yang pasti dulu kan kalau mau jadi perawat kita ambil sekolah perawatan dulu. Itu ya jelas ya. Jadi kalau misalnya ada nih sahabat sehat nih yang pengen sekolah perawat, atau misalnya bapak ibu misalnya mau nyekolahkan anak perawat, jadi kan yang pasti dulu tamat sekolah SMA sederajat dulu. SMA sederajat. Habis itu kuliah di kampus-kampus yang memang ada jurusan keperawatan. Nah, jurusan keperawatan sendiri kalau kita di Kalimantan Selatan itu ada jenjangnya yang dari D3, D4
Hmm. Oh iya. Terus S1 dan profesi. Oh, nah, iya. jadi 3. Kalau saya kebetulan Mas Teguh ya dari SMA makanya saya kuliah di D3 dulu, D3 keperawatan. Jadi kuliah 3 tahun di D3 keperawatan, saya kerja sambil sambil kuliah juga. Nah, saya ambil kuliah lagi S1. Nah, tapi ada juga kayak mungkin ada yang langsung dari SMA, langsung SMA ngambil S1. Nah, kalau sudah S1 itu ada lagi namanya tahap profesi atau tahap nurse. Oh, iya. Nah, jadi seorang tenaga kesehatan ya, terutama perawat gitu ya. Itu tuh ada terbagi 2, Mas Teguh. Ada namanya perawat vokasi itu berarti adalah perawat yang lulusan dari D3 tadi. Oh iya. Nah, sama perawat yang profesi yang tadi ya, yang nurse tadi. Yang S1 dan nurse tadi ya, jenjang tadi ya. Betul. Jadi untuk seorang perawat ya, seseorang untuk jadi perawat gitu ya. Itu bukan hanya atau cukup dengan kuliah tadi saja. Nah, jadi zaman Mas Teguh dulu sempat ketemu yang namanya uji kompetensi, belum? Iya, sempat ya. Pas mau lulus. Nah, jadi kalau zaman saya kuliah dulu belum sempat ya. Kalau sekarang ini ya, itu berarti kita di Indonesia itu ada namanya uji kompetensi. Jadi misalnya ada calon perawat, ceritanya masih kan calon perawat gitu ya, dia kuliah, selesai misalnya kalau yang vokasi tadi 3 tahun, nah kalau yang profesi kan berarti 4 tahun kuliah S1, ya kan, terus kurang lebih 1 tahun ya ngambil profesi ya 5 tahun, nah jadi yang vokasi 3 tahun, yang profesi tadi 5 tahun, kuliahnya kurang lebih, nah setelah mereka menyelesaikan semua pendidikannya, itu mereka ada yang namanya UKOM atau uji kompetensi. Di uji kompetensi itu nanti si calon perawat ini akan dites secara pengetahuannya. Nah, pengetahuan dites di situ, misalnya kan rata-rata yang sering keluar itu kan adalah berupa narasi kasus. Gitu. Dikasih kasus. Terus juga kan yang sekarang nih, terakhir saya kemarin dapat informasi mungkin di 2024 nih, selain uji kompetensi, juga ada OSCE nasional namanya. OSCE nasional itu selain dia secara secara akademiknya ya, secara akademiknya dari kampusnya dia uji kompetensi. Dia juga nanti ada namanya ujian OSCE nasional. OSCE nasional itu adalah ujian praktek, Mas Teguh. Nah, jadi istilahnya dia sebelum melakukan asuhan keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan terjun ke lapangan, dia juga di tes dulu skillnya. Nah, apabila si calon perawat ini dia lulus uji kompetensi nanti dan juga uji OSCE tadi ya, itu dia berhak untuk dapat ijazah. Nah, sudah punya ijazah, masih belum bisa bekerja lagi nih. Masih belum bisa bekerja, masih belum bisa memberikan asuhan keperawatan. Setelah dia memiliki ijazah, dia harus mengurus dan membuat yang namanya surat tanda registrasi atau STR. Oh iya. Nah, STR, dia ngurus STR. Setelah memiliki surat tanda registrasi sebagai perawat, nah baru mungkin dia misalnya mau melamar kerja di mana gitu ya. Bawa ijazah legalitas tadi, bawa ijazah gitu kan. Nah, setelah dia punya ijazah, punya STR, dia melamar pekerjaan. Taruhlah misalnya dia diterima nih bekerja, diterima bekerja sebagai karyawan dan bekerja misalnya di Rumah Sakit Sari Mulia. Sebagai karyawan baru. Sebagai karyawan baru, dia punya kewajiban untuk mengurus dan membuat yang namanya SIPP, surat izin praktek perawat di rumah sakit tersebut. Jadi perawat itu ada yang namanya surat izin praktek perawat. Jadi kalau kayak misalnya contoh, saya nih punya SIPP di Rumah Sakit Sari Mulia. Nah, berarti saya bekerja di Rumah Sakit Sari Mulia. Nah, terus kalau misalnya mau kerja di rumah sakit lain misalnya gitu ya, saya juga harus mencabut SIPP saya di sini, pindah SIPP saya ke rumah sakit yang baru gitu ceritanya kalau perawat. Nggak bisa double ya kalau ya. Kalau perawat itu, jadi kalau perawat itu peraturannya dia punya 2 SIPP. Satu SIPP dia di tempat praktek utama, berarti kan
kan kalau seperti kita Mas Teguh ya di Rumah Sakit Sari Mulia. Yang kedua ada namanya SIPP Praktek Mandiri Perawat. Nah, ini kalau praktek mandiri itu yang misalnya perawatnya buka praktek di rumah, tapi klinik kecil nah ada klinik. Tapi kalau ada batasan juga. Kita kan kalau misalnya praktek mandiri perawat itu ya kita memberikan pelayanan asuhan keperawatan aja. Bukan yang misalnya ngasih obat, nah tanpa konsultasi dengan teman-teman sejawat dari ke dokter gitu ya. Nah, karena kan jadi misalnya kalau kita praktek mandiri itu misalnya kita yang lagi rame nih kan teman-teman perawat itu buka praktek perawatan luka. Nah, itu contohnya seperti itu. Itu bisa. Jadi jadi selain dari praktek di tempat praktek utama juga bisa buka praktek mandiri. Nah, bisa kalau praktek mandiri ini perawat yang membuka itu ya, itu setahu saya adalah jenjangnya yang sudah masuk perawat profesi. Yang sudah ngambil profesi yang sudah baru bisa yang ngurus yang praktek bisa mandiri. Gitu Mas Teguh. Kalau untuk yang untuk cara menjadi perawat ya. Nah, terima kasih banyak ya Kak Lutfi ya. Nah, jadi teman-teman Sobat Sehat Rumah Sakit SMA Banjarmasin, edukasinya ya untuk kita semua ya, buat teman-teman nih, baik itu teman-teman sendiri, atau itu keluarga, atau anak, saudara, sepupu, atau siapapun yang pengen jadi perawat. Jadi tadi kata Kak Lutfi ya, minimal kita itu sudah sekolah, jenjang kita SMA dan sederajat, terus kita kuliah di kampus yang ada jurusan keperawatan ya Kak Lutfi ya, dan di jurusan keperawatan itu sendiri ada beberapa pilihan juga. Ada pilihannya D3 kalau ya, ada pilihannya D4 keperawatan, ada juga pilihannya S1 keperawatan. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih aja jurusannya. Setelah lulus kuliah, ada beberapa tahap lagi ya kalau ya. Jadi nggak sesimpel itu untuk jadi perawat kayak gitu ya kalau ya. Jadi nanti pas sudah lulus ada uji kompetensi juga yang dari kampus ya kalau ya. Terus kalau lulus itu juga ada OSCE juga ya, yang nasional ya kalau ya. Berarti kan seluruh Indonesia ya itu berarti jadi, ya tesnya. Itu saya dapat informasinya mau diberlakukan nanti di 2024 rencananya. Diberlakukan di 2024 tahun ini berarti ya. Kemungkinan besar. Jadi nanti dari OSCE nasional itu maksudnya sama kayak uji kompetensi. Jadi tanggal sekian gitu kan serentak seluruh Indonesia. Ditentukan di waktu yang bersamaan. Ya, atau dijadwalkan kapan gitu kan. Nah, jadi disitulah nanti si para calon perawat ini menyelesaikan ujiannya dulu baru bisa dapat ijazah. Baru bisa dapat ijazah dan habis itu ngurus STR lagi ya. Surat registrasi perawat tadi. Terus perawat. Setelah ngamar kerjaan, dia harus bikin SIP tadi, surat izin praktek perawat. SIPP. Di rumah sakit atau di tempat dia ditempatkan di mana dia bekerja di mana di fasilitas pelayanan kesehatannya. Fasilitas pelayanan. Jadi misal kalau dia kerjanya di puskesmas, berarti SIPP-nya di puskesmas. SPP-nya di puskesmas juga. Jadi pokoknya dimanapun dia bekerja. Di mana dia bekerja, gitu ya misalnya dia di klinik, misalnya seperti itu. Nah, jadi tapi kan yang namanya SIPP itu juga ada masa berlakunya. Ada masa berlakunya ya. Nah, kalau STR kan dulu juga sama. Nah, tapi sekarang STR kan dari Kementerian Kesehatan itu sudah dibuat seumur hidup untuk tenaga kesehatan. Cuma ada yang namanya SIPP. SIPP ini per 5 tahun sekali. Nah, seorang perawat kalau ingin memperpanjang SIPP, itu salah satu persyaratannya dia harus melakukan yang namanya pengembangan ininya, skillnya ya, pengembangan pengetahuannya, update pengetahuan gitu ya. Itu dengan berupa bisa dari seminar, pelatihan, workshop gitu ya. Nah, itu jadi perawat itu harus tetap update skill terus dan biasa kan terus juga kan peraturan dari Kemenkes itu kan seorang perawat itu kalau mau perpanjang SIPP dia harus mengumpulkan SKP namanya. Satuan kredit poin profesinya tadi. Satuan kredit poin profesinya tadi ya. Jadi ada misalnya kan berapa nilai minimalnya itu ada 50 poin. Jadi kalau dia harus mengumpulkan 50 poin. Nah, jadi dia mau tidak mau kan yang namanya perawat itu harus mengupdate lagi pengetahuannya. Ikut seminar, ikut workshop supaya kenapa? Karena kan dunia kesehatan itu semakin lama makin berkembang. Jadi perawatnya juga harus
bisa mengembangkan diri lah. Iya, jadi kita mengikuti perkembangan medis di dunia juga ya kalau iya. Lutfi ya. Makin berkembang juga ilmu-ilmu keperawatan ya. Nah, jadi teman-teman itu tahap-tahap untuk menjadi seorang perawat ya teman-teman ya. Nah, terus nih kalau Lutfi, kalau tadi kan tahap-tahap untuk yang menjadi seorang perawat nih kalau Lutfi. Terus kalau tugas utama seorang perawat ini sih kalau Lutfi apa ya? Kayak sesuai tempat kah atau gimana gitu loh kalau Lutfi. Jadi kalau perawat itu yang pertama jelas adalah dia memberikan namanya asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan. Jadi seperti saya jelaskan di awal tadi kan, misalnya tergantung dari kondisi si pasien. Misalnya kan ya kalau yang tadi misalnya demam, kompres gitu ya. Kalau misalnya pasiennya ngeluh nyeri, menganjurkan namanya teknik relaksasi. Teknik relaksasi itu kan mengajarkan ayo Bu, tarik napas panjang misalnya gitu ya. Supaya rileks ya, supaya rileks pasiennya gitu kan. Misalnya ada pasien dengan batuk, misalnya kan pasiennya batuk-batuk misalnya nih, wah gitu kan, dahak kan bisa keluar, wajarkan bagaimana namanya batuk efektif, itu namanya kan asuhan keperawatan juga. Terus yang kedua, tadi kan ini ceritanya untuk orang yang sakit, yang kedua pas perawat juga menjadi konselor atau penyuluh ya bagi pasien dan keluarga. Nah, contoh misalnya perawatnya menjelaskan nih, ini supaya di rumah misalnya jangan jangan diare lagi nih. Apa sih yang harus dilakukan? Oh, sebelum makan cuci tangan pakai sabun gitu kan. Iya, benar. Nah, habis itu misalnya kayak di rumah pasien-pasien yang kayak perlu ini pengobatan saja di rumah, kayak contohnya gitu ya, kayak pasien diabetes kan, pada saat di rumah sakit mungkin perawat akan membantu untuk memberikan injeksi insulinnya. Nah, perawat juga mengajarkan kepada pasien dan keluarga gini loh, kalau misalnya pemberian insulin di rumah sesuai dengan takaran dokter. Itu jadi kayak ngajarin untuk cara lanjutan perawatan di rumah ya lalu terus ya misalnya kan kayak pasien yang misalnya punya penyakit yang melalui udara, kayak misalnya kan contoh kayak TB paru gitu ya. Nah itu perawat akan berikan penyuluhan gini loh, kalau ini untuk mencegah penyebaran infeksinya pakai masker gitu kan. Kalau mau batuk ini misalnya kan pakai etika batuk, nutup mulut dengan tisu ya atau ujung baju. Nah itu juga tugas perawat. Tugas perawat mengedukasi ya kalau. Iya betul. Terus selain ke pasien, perawat juga ada ini biasanya sih teman-teman di ini ya di pendidikan mereka melakukan namanya penelitian juga penelitian keperawatan juga banyak. Mungkin kalau kita buka di Google itu kan banyak jurnal-jurnal dari teman-teman perawat ya. Benar. Apalagi kan sekarang keperawatan itu juga mengkombinasikan dengan holistik. Jadi misalnya pengaruh pemberian apa gitu ya, misalnya tanaman apa dengan pasien yang memiliki gejala ini atau sakit ini gitu. Itu juga teman-teman di keperawatan juga ada keperawatan holistik itu biasanya. Perawatan holistik ya. Nah, terus juga nih tadi saya juga ada menjelaskan kan melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Nah, jadi contohnya kayak gini. Tindakan pemasangan infus. Tindakan pemasangan kateter urin gitu. Itu kan sebenarnya adalah kompetensi atau bukan kompetensi, wewenangnya dari teman-teman dokter. Nah, cuma kan yang ada standby bersama pasien kan banyak kan adalah perawat 24 jam. Jadi ada namanya pelimpahan wewenang dari dokter. Perawat akan melakukan itu gitu kan. Pemberian tadi terapi injeksi misalnya juga sama seperti itu. Terus selanjutnya adalah pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Nah, perawat itu tidak semuanya
bekerjanya kan ibaratnya di kota besar. Oh iya benar. Nah, Benar. atau di kayak misalnya tidak semuanya tinggal di kota lah ya. Iya, tidak semuanya di Ada kalanya kan perawat itu juga bertugas di daerah-daerah Terpencil. peripel atau terpencil. Oh, iya, benar. Daerah peripel atau terpencil itu jadi kan perawat ini bertugasnya di puskesmas membantu atau pustu. Pustu itu kan kadang ada ditugaskan dokter di sana, kadang karena keterbatasan dokter di puskesmas utamanya cuma ada perawat aja di Iya, sana misalnya. sendirian lagi Sendirian dia di biasanya, sana. Nah, oke. itu juga dapat namanya ke daerah untuk yang pelimpahan sama kayak pelimpahan wewenang. Jadi dia boleh ngasih terapi, tapi terapinya terapi simptomatik. Jadi misalnya, oh kalau ada yang demam mungkin dikasih paracetamol, nah itu masih bisa. Iya. Tapi dengan tetap dia juga konsul dan supervisi dari dokter. Nah, jadi tetap berkolaborasi. Iya, tetap ada kolaborasi di Ya, situ ya tidak kalau akan, Pi, ya. ya. Untuk pelimpahan wewenang Iya, tadi ya. betul. Oh iya kalau Pi. Berarti ada banyak juga ya tugas-tugas perawat ya kalau Tugas Pi ya, perawat. baik itu di rumah sakit, di puskesmas atau di pustu fasilitas tadi, kesehatan. fasilitas Betul. kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya ya Betul, kalau Pi Mas ya. Teguh. Nah, jadi nih teman-teman untuk tugas perawat itu sendiri teman-teman kalau secara globalnya itu banyak sesuai dengan tempat kita. Nah, terus nih kalau Pi, kalau untuk organisasi sendiri nih kalau Pi, kalau perawat ini yang menaungi organisasi apa ya kalau Pi Baik. ya? Nah, tadi mungkin di awal sudah dijelaskan ya Mas Teguh Iya. ya. Jadi kalau perawat itu organisasi profesinya ada namanya PPNI, Persatuan PPNI. Perawat Nasional Indonesia. Ya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Ya, jadi dari PPNI itu juga sebenarnya selain dari PPNI dari PPNI. itu ada yang namanya himpunan atau ikatan perawat Ikatan seminat. perawat. Jadi di PPNI itu juga perawat ini kan macam-macam kan perawat nih. Kan ada perawat mungkin orang tahunya perawat secara umum aja ya. Iya, tahunya perawat ya perawat kayak Nah, kan gitu. ada perawat yang bertugas di bagian gawat darurat. Oh, iya. Nanti ada perawat yang bertugas di yang berhubungan dengan ibu melahirkan, ibu hamil, itu berarti kan perawat maternitas. Oh, iya. Terus ada juga kan kalau yang bertugas di rumah sakit jiwa itu perawat jiwa. Perawat jiwa. Yang teman-teman di puskesmas itu namanya perawat komunitas. Oh iya. Nah, habis itu juga kalau yang perawat yang bertugas di kamar bedah, ada himpunan perawat kamar bedah, yang di misalnya di bagian ruang cuci darah ada namanya perawat dialisis. Jadi PPNI itu satu organisasi besar. Nah, di dalam itu juga ada beberapa organisasi perawat atau himpunan atau ikatan yang seminat. Nah, jadi misalnya kayak Mas Teguh nih bekerja di ruangan ini misalnya di ruangan ruang penyakit dalam misalnya. Untuk perawat inap ya. Misalnya. Bisa aja misalnya Mas Teguh mau gabung di perawat medical bedah misalnya gitu. Atau misalnya kamar operasi tadi ya. kalau misalnya bertugas di kamar operasi misalnya bergabung dengan himpunan perawat kamar bedah gitu. Oh, jadi dari segi organisasi itu sendiri ya kalau Pia di bawahnya itu ada himpunan sendiri ya. Dan nggak secara umum yang kita tahu perawat itu ya cuma perawat aja gitu loh kalau Pia secara spesifik. Jadi ada banyak nih teman-teman, banyak jenisnya sesuai minat tadi ya kalau Pia. Kan perawat tadi tergantung dia bertugas di mana, dia punya minat di mana. Ya, dia punya minat di mana dan dia bisa masuk ke himpunan itu ya kalau Pia. Pasti berlegalitas juga ya kalau Pia sesuai dengan kompetensinya. Dan yang ada himpunan tadi kan biasanya teman-teman tuh bersama-sama untuk tadi update pengetahuan, meningkatkan skillnya dari skill lagi, terus update juga ya kalau Pia tentang ilmu perawatan yang terbaru ya kalau Pia. Betul Mas Teguh. Oh iya. Nah kalau Pi, tadi kan kita membahas tentang organisasinya nih kalau Pi, yang itu adalah PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia ya. Betul. Nah kalau Pi, kalau dari perannya itu sendiri nih kalau Pi tadi kan cerita bahwa itu yang menaungi nih organisasi yang menaungi perawat. Kalau dari perannya sendiri itu kalau Pi yang secara umumnya lah. Secara umumnya PPNI-nya, iya. Nah, yang pasti sih peran dari PPNI itu mendukung program pemerintah dalam menuju Indonesia yang sehat itu ya. Terus juga selain itu kan menjadi wadah untuk berhimpunnya perawat gitu ya, untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan
apalagi menjadi perwakilan perawat dalam pengambilan keputusan, dalam dalam pemerintah abdi yang menjadi wadah untuk aspirasi perawat ini ke pemerintah misalnya. Jadi PPNI itu salah satu dari peran PPNI gitu ya. Nah, jadi kayak memfasilitasi dan menjadi wadah ya kalau jadi misalnya kan kayak misalnya teman-teman perawat gitu kan yang tergabung di PPNI, kita misalnya ada aspirasi yang mau sampaikan ke masyarakat. Nah, nanti dari PPNI akan mengadvokasi itu ke pemerintah, baik itu misalnya dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Seperti itu. Jadi dari situ kita bisa menyampaikan aspirasi kita secara langsung ya kalau ya. Baik itu organisasi yang melindungi kita sebagai himpunan perawat juga, dan itu penyampaian aspirasi kita juga di situ. Oh iya. Jadi sebenarnya nih teman-teman, PPNI itu berarti besar banget nih perannya untuk perawat ya kalau ya. Dan setiap perawat itu wajib bergabung di PPNI. Betul. Jadi kalau PPNI sendiri itu Mas Teguh itu ada organisasinya itu dari tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, jadi kayak kita di sini kan PPNI Komisariat Rumah Sakit Sari Mulia. Nah, sampai dengan tingkat pusat itu. Dan PPNI ini adalah organisasi tenaga kesehatan dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia. Terbanyak di Indonesia ya. Tenaga kesehatan. Jadi kan khusus tenaga kesehatan. Jadi kan paling banyak ya kan misalnya ada perawat, ada kalau perawat kan di PPNI, kalau teman-teman dokter ID gitu ya. Nah, gitu kan. Atau misalnya ada teman-teman bidan di IB gitu kan. Jadi dari semua total tenaga kesehatan itu organisasi profesi kesehatan yang paling banyak anggotanya adalah PPNI. Anggotanya adalah PPNI ya. Berarti teman-teman perawat ini banyak banget ya berarti ya di Indonesia kayak Lutfi ya. Dan itu perawat yang terdaftar. Iya. Apa mungkin ada perawat yang nggak terdaftar ya Lutfi? Apakah setelah lulus kuliah itu wajib untuk langsung terdaftar atau gimana tuh kalau Lutfi? Nah itu kalau dulu mungkin kalau zaman saya waktu lulus kuliah itu kan kita belum terorganisir seperti sekarang. Kalau sekarang ini biasanya dari kampusnya, nah, misalnya kampus A lah gitu kan. Nah, mahasiswanya yang sudah lulus jadi perawat tadi itu gabung di komisariat kampusnya. Setelah dia misalnya dapat pekerjaan di mana gitu, dia akan dimutasi ke rumah sakitnya. Nah, jadi sistemnya PPNI itu ini aja, sistem PPNI itu kalau memang misalnya kita pindah tempat kerja, kita tetap anggota PPNI. Di keanggotaan di mana kita bekerja misalnya. Nah, tadi. Cuma kayak dipindah kayak lokasi tempat kita kerja aja. Kalau anggota PPNI tetap aktif kita sebagai anggota. Dan itu pun misalnya bisa jadi, misalnya kayak Mas Teguh sekarang kerja di Banjarmasin. Siapa tahu misalnya Mas Teguh tahun depan misalnya dimutasi nih, misalnya ke luar kota. Kemana misalnya kan. Nah, itu juga keanggotaan Mas Teguh tetap PPNI, tapi sesuai dengan di mana domisili. Di mana domisilinya. Mas Teguh bekerja tadi atau bergabungnya bisa. Dan itu berarti kayak kita ngurus lagi ya, untuk kayak perpindahan domisili. Itu biasanya kan kayak kemarin ada teman-teman di sini nih yang kerjanya di sini, misalkan pindah kerja ke tempat lain. Nah, itu biasanya dari komisariat akan memutasi ke mana tujuannya gitu. Oh iya, berarti dibantu dan difasilitasi juga ya Lutfi ya untuk mutasi perpindahan anggota PPNI tadi itu ya Lutfi ya. Oh iya Lutfi. Nah, terus Lutfi itu sebenarnya sudah mencakup sih ya Lutfi ya. Kalau misalnya kita sebagai anggota PPNI artinya kita sudah aman nih mau dimanapun kita ditempatkan ya Lutfi ya. Tinggal kita aja lagi aktif untuk minta pindah nih, minta mutasi. Kalau memang kita misalnya pindah tempat kerja ya lapor aja ke PPNI komisariatnya nanti biar diproses. Dan lebih mudah juga ya kalau sekarang ya, soalnya kalau dari kampus itu sudah terdaftar dulu. Jadi pas sudah dapat kerja baru dimutasi aja. Karena kan kalaunya teman-teman tuh kan sudah anggota PPNI, nanti kan misalnya kalau sudah jadi anggota PPNI, kalau misalnya ada beberapa persyaratan, misalnya sudah tergabung misalnya di mana gitu organisasi profesi, itu lebih memudahkan. Lebih memudahkan ya, lebih simpel ya kalau gitu. Untuk yang mutasinya kalau misalnya data-datanya udah lengkap semua. Oh iya. Nah, terus kalau itu kan manfaat nih kalau Nah, ini kalau manfaat lain nih kalau sebagai anggota PPNI apa sih kalau kita sebagai seorang perawat nih, manfaatnya apa aja? Ya, satu tadi yang satu sudah kita jelaskan di awal tadi adalah tempat kita untuk update ilmu itu pasti. Benar. Yang kedua, PPNI juga ibaratnya
membantu kita nanti kalau memang misalnya butuh dukungan dari organisasi profesi. Nah, kayak kan kita kan, tapi ini kita tidak berharap misalnya amit-amit. ada terjadi misalnya kan tuduhan kayak dulu, kayak kemarin kan misalnya tuduhan malpraktek perawat atau apa gitu. Benar. Nah, peran PPN di situ sebagai untuk mengadvokasi kita. Nah, jadi bisa jadi pendampingan untuk perawat tersebut, baik itu misalnya pendampingan secara organisasi atau personalnya, atau pendampingan hukum. Di PPNI pun juga ada ahli-ahli hukum. Nah, jadi kayak pengacara ada ya kalau ya? Ada di PPNI itu. Jadi ada perawat yang berprofesi juga sebagai advokat. Nah, jadi misalnya kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan hukum, nanti ada pendampingan dari tim hukumnya PPNI. Jadi ada pendampingan secara hukum tadi kalau kalau amit-amit nih, amit-amit kan, ada misalnya kasus kayak ada tuduhan atau ada kasus apa gitu kan. Nah, dari PPNI juga ada tim legal, ada tim hukum juga. Kalau misalnya perawat ini perlu bantuan hukum, misalnya kan ada ada perlu penasihat hukum segala macam, PPNI juga menyiapkan itu. Oh iya, jadi memfasilitasi ya kalau misalnya amit-amit nih terjadi sesuatu sama perawat, entah itu tuduhan atau apapun itu yang berhubungan dengan hukum. Jadi PPNI selain menaungi, dia juga memfasilitasi juga untuk advokat tadi ya kalau pembelaan kepada seorang perawat tadi ya. Oh iya, berarti sangat bermanfaat banget nih teman-teman semua, teman-teman perawat ya. Kita harus bergabung, dan syukurnya untuk sekarang kita itu sudah langsung otomatis ya kalau saat kita kuliah, kampus kita itu sudah mendaftarkan kita di PPNI kampus ya kalau Tahu saya sih kalau untuk di kampus di Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan terutama di Banjarmasin itu semua kampus kesehatan itu punya komisariat. Punya komisariat PPNI tadi ya kalau ya. Berarti sudah aman ya kalau Insya Allah aman. Insya Allah sudah aman. Nah, ini teman-teman bermanfaat sekali ya bahasan kita hari ini ya kalau membahas tentang perawat. Nah, dan hari ini kita juga live Instagram nih kalau Tunggu sebentar. Oh iya. Nah, jadi nih buat teman-teman sobat sehat Rumah Sakit Semoy Banjarmasin yang sudah bergabung di podcast kita, ini kita juga membuka pertanyaan secara online nih kalau tentang bahan bahasan kita yang memperingati Hari Peringatan Perawat Internasional. Nah, teman-teman nih, baik itu teman-teman perawat, non perawat, yang pokoknya teman-teman semua sobat sehat yang mau ditanyakan tentang keperawatan ya kalau khususnya sesuai tema kita hari ini, ayo silahkan bertanya nih teman-teman secara online. Dan bakalan dijawab langsung sama ketua PPNI kita. Jadi bebas nih, tentang keperawatan boleh, tentang PPNI juga boleh ya kalau boleh. Nah, atau mungkin ada teman-teman yang masih penasaran atau masih bingung tentang PPNI juga, bisa langsung ditanyakan juga nih selagi pas kita lagi live ini teman-teman. Nah, nih sudah ada yang nanya nih dari Hajah Purnama, boleh nanya nggak? Boleh banget. Boleh banget nanya. Ayo nanya apa, Kak? Sekali bergabung 48 dan bergabung Sari Mulia, Rizka, ada sudah banyak yang nonton live nih. Alhamdulillah ya. Boleh tuh. Oh iya, kalau untuk PPNI itu nggak ada masanya juga ya, nggak perpanjang. Berarti udah kalau kita terdaftar udah seumur hidup kita sebagai anggota ya. Sebagai anggota. Jadi kita anggota, tapi kan sebagai namanya kita anggota organisasi, kita juga punya kewajiban untuk bayar iuran tahunan, gitu kan. Bahwa kita itu masih aktif. Betul. Ya, di keperawatan. Kalau perawat itu kan ada yang namanya NIRA, nomor induk register anggota. Nah, gitu. Nah, kalau ini sebenarnya pertanyaannya di luar sih kalau dari pertanyaan saya sendiri nih kalau contoh nih, kan banyak juga nih kayak teman-teman seangkatan, entah itu senior, seangkatan atau yang di bawah. Kalau misalnya dia kan jurusan perawat, tapi dia bekerja tidak di bidang keperawatan nih kalau apakah itu harus bergabung juga ke PPNI? Apalagi kalau dia sudah terdaftar di kampus nih kalau kembali ke orangnya aja lagi. Dia masih mau aktif atau tidak di PPNI. Nah, cuma kan tadi saya bilang tadi sebelumnya kan saya jelaskan juga. Kalau di PPNI kan kita ada namanya iuran. Jadi
istilahnya mungkin kalau dia misalnya tidak bayar iuran, mungkin status keanggotaannya tidak aktif gitu, misalnya anggotanya tidak aktif, nilainya tidak aktif. Jadi dia tetap anggota PPNI tetap, cuma mungkin statusnya aja yang aktif. Statusnya tidak aktif karena dia dianggap tidak mengaktifkan keanggotaannya kalau Pia dengan yang iuran tadi. Iurannya per tahun ya kalau kita Pia, per tahun nggak salah ya. per tahun. Berarti tergantung sama orang itu sendiri. Kalau dia masih pengen ngaktifin nih PPNI-nya, dia ya aktifin aja registrasinya tiap tahun, setahun sekali aja kan juga ya kalau Pia. Nah kalau untuk yang kayak kata Kak Lutfi tadi, kecuali kalau dia bekerja di rumah sakit atau instansi kesehatan ya kalau Pia wajib yang punya STR sama bikin SIP tadi itu ya, SIP yang untuk di perusahaan itu, di rumah sakit itu, sama kalau misalnya pengen buka praktek mandiri tadi itu ya, itu juga bisa ya kalau dia untuk profesi ya. Jadi untuk kelegalan kita aja tuh teman-teman. Nah ini ada yang nanya nih Kak Lutfi, Assalamualaikum teman-teman. Bukan nanya nih, nyapa nih kayaknya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Purnama. Apa mungkin yang nonton live ini perawat semua ya kalau sudah paham semua ya tentang keperawatan. Oh ya teman-teman, sekali lagi nih selamat Hari Keperawatan Internasional ya buat teman-teman sejawat semuanya ya. Kalau untuk kesibukan sendiri Kak Lutfi sebagai ketua PPNI itu apa aja ya Kak Lutfi? Jadi kepo nih jadi. Jadi sebenarnya saya pun juga baru Mas Teguh ya. Baru kurang lebih 2 bulan. 2 bulan terakhir ini baru 2 bulan sebagai ketua PPNI. Saya menggantikan ketua yang sebelumnya baru 2 bulan. Jadi sebenarnya kalau saya sekarang sih lebih banyak mungkin tadi membantu kayak teman-teman misalnya kan kadang ada yang bingung masih ini kalau kita mau ngurus SIPP apa nah kalau dulu kan pengurusan SIPP itu ada namanya rekomendasi dari organisasi profesi dari PPNI. Nah sekarang kan dari Kementerian Kesehatan itu apa namanya nggak perlu lagi dari profesi, jadi langsung dari karena sudah mungkin karena sudah ibaratnya data-data perawat itu kan sudah keling lah ya ibaratnya sudah jadi satu sama PPNI sama Kementerian Kesehatan, jadi lebih mudah. Tapi paling membantu teman-teman misalnya kalian mau nanya nih gimana kalau kita mau ngurus SIPP gitu kan. Nah, terus juga kita kan di Sari Mulia ada beberapa karyawan yang baru bekerja di sini. Karyawan baru ya kalau karyawan baru. Nah, itu biasanya kan mereka kebingungan tuh. Kalau ini gimana nih? Status keanggotaannya nih masih di PPNI kampus atau di PPNI tempat bekerja sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Oh iya, saya juga bantu koordinasi misalnya. Sebelumnya dari mana nih? Oh, dari cabang kabupaten ini, dari cabang kota ini gitu kan. Nah, saya coba cari kontak siapa pengurus di sana, minta tolong untuk diproses. Karena kan yang memindahkan dari tempat asal dia komisaris asalnya. Misalnya dari kayak kita dari Banjarmasin orang pindah ke Banjarbaru misalnya. Nah kita yang memindahkan dari Banjarmasin ke Banjarbarunya gitu. Jadi kalau misalnya untuk membantu memfasilitasi tadi ya kalau dia berarti misalnya nih kalau dia sudah pernah bekerja atau dia ada di kampus dari mana yang di luar, kita harus hubungin dulu ya kalau dia. Kita mau hubungin koordinasikan ke sana, minta pindahkan. Itu bisa sebenarnya sih harusnya orangnya tadi ya. Si individunya sendiri yang melapor ke tempat asal dia harusnya. Jadi misalnya tadi contoh misalnya dari kampus A, lapor dengan komisariat kampus A tadi misalnya. Ini saya diterima kerja nih di Sari Mulia, minta tolong dimutasikan dari komisariat kampus ke komisariat rumah sakit Sari Mulia gitu. Diprosesnya seperti itu. Jadi supaya lebih mudah ya kalau tidak dan juga simple lah kalau misalnya untuk pindah. Kan sekarang tuh semuanya kan serba online. Kita lebih gampang. Benar. Dan kalau dulu mungkin kita harus ke kantor komisariat PPNI-nya, bawa berkas, bawa ijazah. Kalau sekarang kan sudah berupa soft copy aja sudah bisa. Iya. Dan legalnya juga ya kalau sudah legalitas. Sudah legalitas ada kan kayak kita dulu. Kalau dulu saya sekitar 10 tahun yang lalu lah ya.
12 tahun yang lalu ngurus STR itu manual, full manual. Jadi harus ada rekomendasi PPNI kota, udah ngurus nanti ke PPNI yang jadi kita berangkat tuh jalan ke jalan dulu tuh ya. Setelah sudah ada surat-suratnya, kumpulkan dengan ijazah dan lain-lain, ngurus lagi ke dinas kesehatan. Ke dinas lagi habis masukin dalam amplop, nanti dikirim atau nanti dikirim lewat pos apa segala dulu. Nah kalau sekarang tidak, semuanya serba digital, online semua. Sampai STR teman-teman pun juga berupa soft copy sekarang, lebih memudahkan. Nggak ada lembaran lagi kalau dulu kan kertas sudah kita simpan laminating kan, takut hilang, takut rusak, takut kotor. Karena kan cuma satu-satunya kan kita punya. Salah satunya untuk 5 tahun lagi masa gula. 5 tahun lagi kan harus disimpan baik-baik kan. Nah, kalau sekarang kan berupa soft copy. Jadi lebih praktis ya, baik itu pengurusan ataupun yang STR-nya itu sendiri ya Kak Lutfi ya. Nah nih Kak Lutfi, udah ada yang bertanya nih Kak Lutfi. Katanya mohon izin bertanya, saya kan sudah resign. Nah, berarti mantan perawat di rumah sakit nih kayaknya Kak Lutfi. Terus di rumah sakit dan saya sekarang bekerja di klinik Kak katanya. Yang ingin saya tanyakan adalah gimana saya ingin mencek anggota ke PPNI-an saya katanya. Nah, nih Kak Lutfi. Banyak nih pasti juga teman-teman yang kayak gini nih Kak Lutfi. Jadi gini, bagaimana saya mengecek keanggotaan saya? Itu kan ini coba apa cewek nih, mbaknya atau masnya? Mbaknya ya, mbaknya atau masnya? Mbak Purnama ya. Mbak Purnama berarti kalau bagaimana ingin mengetahui status keanggotaan saya, itu nanti login di websitenya PPNI. Websitenya PPNI nih. Ada cari di situ namanya SIMKA, Sistem Informasi Manajemen Keanggotaan PPNI. Nah di situ login dengan username dan password. Nah, masing-masing karena setiap perawat tuh punya username dan password masing-masing. Ya, kalau misalnya lupa, klik aja di situ lupa password ya, atau forget password gitu kan, masukkan NIRA sama email teman-teman. NIRA itu nomor induk register anggota. Kalau memang misalnya ada kesulitan lagi, bisa aja nanti yang Mbak Purnama misalnya sebelumnya gabung di mana misalnya. Di rumah sakit mana? Coba aja hubungi komisariat sebelumnya. Komisariat yang ada di rumah sakit tempat kerja. Jadi kan awalnya kerja di rumah sakit kan. Awalnya kerja di rumah sakit. Baru terus pindah ke klinik. Ke klinik katanya. Coba dicek dulu misalkan anggotaannya gitu kan. Minta cekan dengan yang dari komisariat sebelumnya. Yang penting jadi kan yang penting ada tadi nama sama NIRA. Di antara dua tadi bisa. Jadi di antara dua. Ada salah satu tadi aja. Itu bisa kita cekkan. Kayak kemarin aja kan, ya teman-teman, nih status keanggotaannya sudah pindah belum ke Rumah Sakit Sari Mulia gitu kan. Saya coba cekkan di sistem, masih tercatat misalnya di Kota Banjarbaru atau di Kabupaten Panabumbu misalnya kan. Nah, bisa dicekkan. Bisa dicekkan ya, dan tinggal ngurus mutasinya aja lagi ya kalau tinggal ngurus mutasinya aja lagi. Nah, jadi ini untuk Kak Hajah Purnama ya yang sudah resign di rumah sakit yang tempat kerja sebelumnya, itu kata Kak Lutfi coba aja cek secara online di situsnya ya jadi tinggal perlu pakai NIRA tadi ya sama nomor registrasi keanggotaannya ya email itu kalau kita lupa password. Itu kalau kita lupa password. Kalau kita passwordnya ingat, username-nya ingat, tinggal login aja. Nah, jadi Kak Purnama kalau misalnya username-nya ingat sama passwordnya ingat, tinggal login aja dan di situ bisa dicek nih keaktifannya ya Kak Lutfi ya. Kalau misalnya nanti situ pasti ada keterangan juga ya, masih di rumah sakit tempat bekerja, betul. Atau sudah dimutasi gitu loh kalau Lutfi. Nah, di situ kan ada jelas misalnya kan, kalau memang kan kita catat misalnya contoh, kayak Mas Teguh aja misalnya, Teguh Putra Wardani, komisariatnya Rumah Sakit Sari Mulia, DPD Kota Banjarmasin, DPW Kalimantan Selatan. Nah, terus nanti Mas Teguh misalnya pindah keluar kota nih, misalnya Teguh Putra Wardani, misalnya kan, misalnya komisariatnya rumah sakit apa gitu kan, misalnya di kota mana gitu kan, provinsi mana gitu. Kalau memang berubah pasti ada di sistem juga akan berubah. Di sistem juga bakalan berubah otomatis ya kalau dia. Nah, jadi Kak Haji Purnama coba cek lagi ya untuk yang di situs online-nya, dan kalau misalnya masih kebingungan pun tadi kan kalau misalnya lupa password segala macam bisa pakai NIRA atau nama lengkap ya kalau dia. Dan kalau masih bingung juga ada opsi ketiga, langsung aja hubungi ya, hubungi langsung
langsung komisariatnya. Komisariat sebelumnya. Komisariat Siapa tahu kan sebelumnya, ya. datanya kan bisa dibukakan lagi, masih bisa dibukakan biasanya. Berarti kalau misalnya nih untuk mantan pegawai Rumah Sakit Sari Mulia nih yang masalahnya sama kayak Kak Haji Purnama, berarti itu langsung hubungi ke Kak Lutfi langsung ya, atau boleh ya Kak Lutfi ya? Saya nggak apa-apa. Soalnya kan pasti banyak juga nih kan pergantian karyawan juga kan yang mutasi pindah Pindah kerja dengan berbagai macam alasan juga kan ya Kak Lutfi ya. Ya, Untuk ada yang ikutin suami, ada yang ikutin suami untuk pindah yang kerja, perempuan, ikutin istri kalau yang ikutin laki-laki istri juga yang laki-laki. gitu kan. Ada yang bosan juga tinggal di Banjarmasin, pengen kerja di luar kota, banyak juga atau yang luar kayak negeri. Luar negeri bisa juga. Banyak loh kalau yang perawat yang keluar negeri Ya, sekarang, banyak. ya kan. Dan ada pelatihannya juga malah betul. difasilitasin juga sekarang. Nah, ini kemana saya melapornya katanya. Nah, dan untuk iuran per bulannya kemana saya menghubunginya? Kayaknya sama aja deh ya, Ya kalau tadi, ya. jadi kan kalau memang kalau bisa dibuka tadi akses akses yang ke data pribadinya tadi, itu kan ketahuan tuh misalnya, contoh kayak misalnya nama perawat siapa tadi misalnya Purnama gitu ya. Nah Purnama itu bayar sudah menyelesaikan pembayaran iuran tahun 2021, 22, 23, 2024 belum misalnya. Nah, di situ nanti ada pilihannya opsi untuk virtual akun sudah bisa dibayarkan. Jadi pembayarannya lewat virtual akun aja ya Virtual kalau ya. Nah, jadi tadi selain mencek keaktifannya juga dan terus di mana tempat domisili yang PPNI-nya juga, dari situ juga bisa ngecek iuran kita lancar nggak nih? Iurannya nunggak kan ketahuan ya kalau gitu ya. Kadang tuh kan itu kita kadang-kadang tuh mungkin keasikan lupa iya ternyata iuran tahun ini belum bayar. Lupa. Iya, kelupaan ada gitu kan. Ya kan. Jadi kalau kita kan di rumah sakit kan kita kelola sama-sama supaya memudahkan teman-teman difasilitasi supaya mudah. Ya kan supaya teman-teman tetap ingat itu kan pembayaran, dan juga nanti kan dibantu oleh teman-teman pengurus untuk proses pembayaran dan yang lain-lain gitu. Oh iya, jadi lebih mudah ya. Lebih mudah. Terutamanya di rumah sakit tempat kita ya. Tempat kita kan seperti itu kan kita kelola sama-sama lah maksudnya. Sama-sama. Jadi nggak bakalan lupa. Jadi nggak bakalan malu tertunggak. Malu ya tertunggak. Nah, jadi Kak Haji Purnama gitu ya informasinya ya. Nah, terus nih ada lagi nih yang nanya nih Kak Lutfi atas nama Nur Ajijah, izin bertanya Kak, gimana cara mengembangkan hubungan yang baik dengan pasien beserta keluarga? Jadi kayak ibaratnya bukan hubungan individu aja nih Kak Lutfi, lebih ke keluarganya juga. Gimana nih kalau menurut Kak Lutfi nih? Bagaimana caranya mengembangkan hubungan yang baik supaya bisa berhubungan baik lah sama pasien dan keluarga kayak gitu loh Kak Lutfi. Nah, yang pasti kan lebih ke tips ya Kak Lutfi. Tips ini ya. Ini arahnya ke pelayanan sebenarnya sudah. Ke pelayanan individu dan keluarga. Jadi yang pasti kita kan kalau namanya ke keluarga pasien itu kita membina komunikasi dulu ya. Nah, kita kan ibaratnya ya sama lah kalau kita misalnya mau ngobrol dengan orang kan nggak mungkin langsung pura-pura akrab. Nggak mungkin so akrab tadi nggak mungkin kan kita masih mungkin kenalan diri dulu. Oh ya nih saya Teguh misalnya perawat ibu, gimana bu keadaannya. Kayak kita mungkin ibaratnya membuka obrolan dulu. Habis itu kan kalau pasien atau keluarga itu merasa nyaman dengan kita, dia akan bercerita. Ya tadi kayak Mas Teguh, dia terbuka akan menyampaikan misalnya keluhannya apa. Gitu, dia bakalan jujur. Nah itu biasanya teman-teman perawat tuh jago tuh biasa itu ngobrol-ngobrol kayak gitu tuh. Rata-rata yang mungkin ya. Sama yang pendiam pun jadi tuntutan. Mau tidak mau. Iya jujur. Itu jujur tuh. Biasanya sebelum kuliah perawat orangnya adalah introvert. Ya, introvert. Oh sama kalau tuh. Ya, introvert. Malas ngomong sama orang. Kan. Kalau sekarang malah jadi orang ekstrovert, ngomong aja merepek. Nah, itu kan kalau jadi kita kalau kita jadi perawat itu memang dituntut harus ngobrol dengan pasien. Karena kan kita tadi Mas Teguh bilang kalau pasiennya tertutup, tidak mau bercerita tentang kondisinya, bagaimana kita mau memberikan asuhan keperawatan yang baik. Bagaimana ibaratnya kita gimana mau memberikan asuhan keperawatan ya kalau untuk
untuk pasiennya aja nggak mau ngomong dan nggak mau cerita. Nggak mau kayak cerita gitu. dengan kita, mau nggak mau kan kita harus tadi kita ajak ngobrol pasiennya, gitu kan. Kita memberikan empati kepada pasien, gitu kan. Nah, Pas pasiennya udah terbuka, baru di situ bisa enak ya. Nah, nanti kita ya. ngobrol ya kan. Nah, jadi ibaratnya kita tuh ibaratnya tinggal ngikutin aja pasiennya gimana. Tinggal ngikutin alur aja nih. pasien, Kalau udah ya kayak kan. kebuka ya kalau Buka, gitu ya. jadinya pasien sudah buka diri, dia akan cerita. Jadi Nah, bakalan ketahuan nih Iya. keluh kesah dia. Ya, karena kan kita kalau yang awal-awal kan kita pasti bikin yang namanya hubungan saling percaya, bangun hubungan saling percaya dengan pasien, gitu kan, dengan keluarganya. Jadi memudahkan kita nanti kalau ingin berikan pelayanan. Oh iya, nah nih buat Mbak Nur Ajijah nih, kalau tips-tips ya, lebih tepatnya tips dari Kak Lutfi. Jadi kalau untuk kita membina hubungan baik, itu entah secara personal dan keluarga juga, itu yang pertama ya pasti kita harus membuka dulu ya, membuka dulu perkenalan diri dulu juga kata Kak Lutfi. Jadi kan pasien tadi bisa lebih terbuka dan membina hubungan saling percaya sama kita juga ya Kak Lutfi ya. Kalau misalnya udah terbina hubungan saling percaya, itu bakalan lebih enak jadinya nanti untuk cerita, ngobrol, dan jujur tentang keluh kesah dan yang dirasakan pasiennya, dan begitu juga ke keluarga juga, jadi saling terbuka juga. Nah nih teman-teman, alhamdulillah ya Kak Lutfi sangat bermanfaat sekali ya edukasi dan informasi juga dari Kak Lutfi, plus tips-tips juga nih dan penjelasan-penjelasan dari Kak Lutfi ya, baik itu tentang perawat dan tentang PPNI itu sendiri ya Kak Lutfi ya, organisasi ya Kak Lutfi. Nah teman-teman, sobat sehat Rumah Sakit Samuel Banjarmasin, ini berakhir juga ya untuk podcast kita hari ini. Terima kasih banyak ya untuk Kak Lutfi. Sama-sama Mas Teguh. Ya, semoga lancar ya Kak Lutfi ya. Selamat ya Ketua PPNI baru kita di Rumah Sakit Samuel Banjarmasin. Dan untuk teman-teman semua, semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitas kita ya Kak Lutfi ya. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya, teman-teman sobat sehat Rumah Sakit Samuel Banjarmasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.